Saudara, lagi-lagi bus masuk jurang di Peru, setidaknya 37 orang dilaporkan tewas. Kejadian terjadi di sebuah jurang di Arequipa, Peru pada Rabu dini hari. Sebuah bus penumpang jatuh ke jurang yang dalam pada Rabu dini hari setelah tabrakan dengan kendaraan lain di Peru Selatan. Kecelakaan ini menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai 13 lainnya. Kecelakaan bus yang fatal bukanlah hal yang jarang terjadi di Peru. Penyebab kecelakaan kali ini belum jelas, namun pihak berwenang sebelumnya mengatakan bahwa sopir mengemudi dengan kecepatan tinggi. Pada tahun 2024, saudara, terdapat sekitar 3.200 kematian akibat kecelakaan lalu lintas di negara Amerika Selatan tersebut. Informasi lainnya, saudara, angin kencang dan hujan deras melanda Taiwan Rabu waktu setempat dan kekuatan topan melemah menjadi badai tropis. 8.000 orang sudah dievakuasi saat peringatan darurat. Saat topan Fungwong yang menjadi badai tropis mendarat di Taiwan, staf penjaga pantai berpatroli di sepanjang pantai. Sementara layanan kereta api dibatalkan karena kondisi cuaca. Kekuatan topan sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi Taiwan bahwa kekuatan topan akan melemah dan menjadi badai tropis saat melanda Taiwan. Sebelumnya, saudara, saat peringatan darurat dikeluarkan, 8.000 orang sudah dievakuasi. Sekolah dan kantor di wilayah tengah dan selatan Pulau Hualien juga sudah ditutup. Topan Fungwong sebelumnya telah melanda Filipina yang menewaskan sedikitnya 18 orang dan membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi. Usai dihantam tornado, korban tewas bertambah di Rio Bonito, Brazil. 7 orang dilaporkan meninggal dan kota tersebut kini akan dibangun kembali. Setelah tornado menghantam Rio Bonito di negara bagian Paraná, Brazil Jumat lalu, kota tersebut dalam tahap rekonstruksi. Puing-puing dan kerusakan sedang dibersihkan para pegawai negeri dan relawan. Dinas Pemadam Kebakaran mengumumkan bahwa operasi pencarian dan penyelamatan telah selesai. Tahap operasi saat ini berfokus pada bantuan sosial dan pemulihan wilayah terdampak. 320 rumah baru akan dibangun dan 50.000 real per keluarga terdampak akan diberikan untuk memperbaiki perabotan rusak. Pihak berwenang di Brazil mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat dari 6 menjadi 7 orang. 6 kematian terjadi di Rio Bonito dan 1 di Guarapuava. Sementara 21 orang masih dirawat di rumah sakit. Tornado menghancurkan 90% kota dan membuat 750 orang terluka. Aktivis pro-Palestina memprotes kehadiran delegasi Israel pada perundingan iklim PBB yang berlangsung di Brazil. Lebih dari selusin pengunjuk rasa berkumpul di luar lokasi perundingan dengan spanduk bertulisan "Tidak ada kursi untuk pelaku genosida di COP30". Para pengunjuk rasa mengkritik Brazil karena telah mengundang Israel untuk berpartisipasi dalam perundingan tersebut. Perundingan iklim PBB tahun ini diperkirakan tidak akan berakhir dengan kesepakatan yang baru yang ambisius. Sebaliknya, para penyelenggara dan analis membingkai konferensi tahun ini sebagai COP implementasi. Ratusan kapal aktivis berparade di laut kota Belém, Brazil. Mereka memprotes solusi iklim yang disebut palsu dalam KTT COP30 yang sedang berlangsung di Brazil. Seruan hentikan pasar karbon disuarakan aktivis krisis iklim global dalam COP30 di Brazil. Di sisi lain, perdagangan karbon jadi salah satu misi utama delegasi Indonesia, konferensi tingkat tinggi perubahan iklim tersebut. Liputan berikut ini adalah bagian dari beasiswa jurnalis atau fellowship yang diselenggarakan oleh Earth Journalism Network dari Internews dan Stanley Center for Peace and Security. We are the people. We have decided. Free and carbon markets now, 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 now.
Seruan hentikan perdagangan karbon disuarakan gabungan organisasi masyarakat dari berbagai negara saat COP30 berlangsung di Belém, Brazil. COP atau Conference of Parties adalah konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di mana ratusan negara hadir untuk merumuskan langkah mengatasi krisis iklim. Salah satu bahasan yang mengemuka dalam COP30 ialah perdagangan karbon. Perdagangan karbon menjadi salah satu misi utama pemerintah Indonesia yang juga berpartisipasi dalam COP30 di Belém, Brazil. Indonesia menargetkan transaksi hingga 15 triliun rupiah dengan menjual kredit karbon dan tebus karbon alias offset mencapai 90 juta CO2 ekuivalen. Dengan nilai transaksi kami perkirakan akan mencatat di angka sampai 15 triliun rupiah. Angka ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam rangka pencapaian mitigasi. Kemudian dari sisi negosiasi ada 7 agenda penting yang merupakan harapan kita semua. Jadi semua kepala negara pada sesi Leader Summit kemarin sangat menginginkan untuk disudahi negosiasi yang berkepanjangan mulai tahun 2015 sampai hari ini untuk membangun kebijakan secara menyeluruh tentu tidak mudah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang juga hadir dalam COP30 mendorong pemerintah tak hanya fokus dalam perdagangan karbon. Pemerintah Indonesia diharapkan berperan lebih besar dalam negosiasi iklim di COP30 serta penerapan nyata kebijakan iklim yang tak memicu deforestasi. Carbon market ini sebenarnya hanya memberikan izin untuk perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mengemisi untuk tetap terus melepaskan emisi. Karena apa? Karena mereka bisa mengoffsetting dari kredit karbon yang mereka beli. Nah, maka kami sebenarnya mendorong agar pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada carbon trading gitu ya, tetapi melakukan langkah progresif untuk menekan laju ekspansi izin industri ekstraktif dan kebijakan-kebijakan serta program lainnya berbasis lahan yang mendorong deforestasi dalam skala besar. Perlindungan hutan hujan tropis jadi sorotan utama dalam COP30 yang diselenggarakan di sebuah kota pintu masuk hutan dan sungai Amazon di Brazil. Melalui COP30 ini, pemerintah Indonesia diharapkan mampu memastikan hutan Indonesia sebagai penyerap emisi tak jadi korban dalam perdagangan karbon. Saudara pecinta acai berry di Brazil untuk KTT Iklim PBB minggu ini akan terkejut ketika mereka mencicipi buah yang populer di seluruh dunia ini dalam smoothies dan mangkuk sarapan. Hidangan tradisional buah acai mengejutkan pengunjung Cup 30 yang terbiasa dengan versi yang lebih manis. Mangkuk acai yang disajikan oleh pedagang lokal di kota Belém, tuan rumah COP30, disajikan tanpa gula. Olahan tradisional ini sulit diterima oleh sebagian pengunjung yang terbiasa dengan krim acai beku dan manis yang dijual di negara lain dan di tempat lain di Brazil. Masyarakat di Amazon, tempat buah beri kaya nutrisi ini dibudidayakan selama berabad-abad oleh penduduk asli, tidak menjadikan mangkuk acai mereka sebagai lauk atau hidangan penutup. Acai seringkali menjadi hidangan utama untuk setiap waktu makan. Mereka tidak menambahkan granola, buah segar, atau kacang-kacangan ke dalamnya. Bahkan gula juga dilarang. Disajikan pada suhu ruangan, hidangan tradisional ini berupa cairan kental yang terbuat dari buah beri utuh dan sedikit air. Biasanya ditaburi tepung tapioka. Penduduk setempat berharap dengan memperkenalkan campuran asli ini kepada pengunjung, kesadaran akan buah yang menghadapi tekanan tarif dan perubahan lingkungan akan meningkat. O açaí para os povos indígenas e para as comunidades tradicionais da Amazônia, ele é a comida até quando não tem comida. Então, para nós, o açaí nunca foi um acompanhamento ou uma bebida. O açaí, para nós, ele é o prato principal. Restoran Marajoara di pavilion COP30 mematok harga $5 Amerika Serikat untuk semangkuk acai. Banyak pengunjung COP30 kesulitan menyukai acai Amazon karena rasanya sangat berbeda dari cara penyajian yang mereka kenal. Hampir semua acai yang dikonsumsi di Amerika Serikat berasal dari Brazil.
Belem menyumbang 90% dari total produksi negara tersebut. Banyak komunitas di Amazon bergantung pada hasil panennya yang sebagian besar digunakan untuk produk industri. Harga smoothie acai tampak tidak menentu bagi konsumen Amerika karena produk tersebut masih dikenakan tarif 50% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap banyak ekspor Brazil. Conference of Parties COP atau juga dikenal sebagai konferensi tingkat tinggi perubahan iklim. Tapi apa itu COP dan apa kaitannya dengan situasi di Indonesia? Simak laporan jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dan juru kamera Azria Hafiz dari lokasi COP ke-30 di kota Belém, Brazil. Liputan ini adalah bagian dari beasiswa jurnalis atau fellowship yang diselenggarakan oleh Earth Journalism Network dari Internews dan St. Louis Center for Peace and Security. Saudara, Conference of Parties atau COP ini juga lebih dikenal dengan konferensi tingkat tinggi perubahan iklim. Tahun ini adalah COP ke-30 yang diselenggarakan di kota Belém, Brazil. Tapi yang paling mendasar adalah sebenarnya apa itu COP, apa yang akan terjadi di sana, dan kenapa orang Indonesia harus tahu dan peduli dengan apa yang akan terjadi di COP. Karena pemerintah Indonesia adalah salah satu para pihak yang juga hadir di setiap COP, tiap tahunnya. Kita akan menanyakan hal itu lebih dalam dengan manajer dari Climate Rangers Indonesia, yaitu Fadilah Miftahul. Selamat datang di kota Belém. Ya. Jadi kita akan 2 minggu di sini berarti ya? Betul, 2 minggu, Kak. Karena Conference of Party sendiri ini diselenggarakan ada 2 minggu. Minggu pertama dan minggu kedua nanti soal negosiasi ya, Kak. Iya. Ya? Gitu. Tapi pertanyaan paling mendasar seperti yang aku tadi bilang, COP itu apa? Kenapa itu penting untuk Indonesia? Oke, jadi COP itu kan namanya Conference of Parties ya, kayak. Jadi setiap tahun tuh memang ada forum global yang dimana petinggi-petinggi dari berbagai macam dunia ini datang untuk membahas tentang permasalahan iklim. Contoh permasalahan iklimnya kayak sekarang nih kita lagi di tempat yang panas banget, nanti beberapa menit kemudian udah mendung lagi gitu kan. Nah, kenapa kan perlu dibahas supaya ini nggak makin parah, Kak? Contoh-contoh lain adalah transisi energi, membahas juga pendanaan iklim, masalah kehutanan gitu, Kak. Kenapa penting? Tadi kan Kakak juga sudah mention bahwa pemerintah Indonesia ada di dalam melakukan negosiasi, ada set events juga, ada meeting-meeting lain, dan mereka tuh adalah pihak yang mana memutuskan sesuatu nanti ke depannya akan seperti apa, tahun berikutnya akan seperti apa, jadi mempengaruhi kehidupan kita di beberapa tahun mendatang, Kak. Kalau misalnya nggak hadir, emang kenapa? Kalau misalnya nggak hadir, nah contohnya nih Kak, ini kan COP 30, ini sama aja kita memperingati 10 tahun Paris Agreement atau Perjanjian Paris, di mana negara-negara itu setuju bahwa ambang batas suhu yang aman ini adalah 1,5 derajat Celcius. Tapi saat ini kalau kita lihat panas banget kalau misalnya kita Panas jalan-jalan, banget, apalagi iya. beberapa bulan yang lalu kita ngerasa di Indonesia panas sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah orang-orang mungkin taunya perubahan iklim ya Kak, tapi sekarang tuh udah bukan perubahan iklim lagi, tapi krisis iklim, karena memang permasalahannya udah banyak banget, udah kayak misalnya sekarang kan kalau di Indonesia bulan apa nih, November, biasanya kan September, Oktober ber hujan kan Kak. Tapi yang terjadi apa? Musim panas itu Kak, contoh salah satu dampak dari krisis iklim. Sebenarnya apa yang harus didorong oleh pemerintah Indonesia dalam ruang negosiasi nanti? Mungkin karena COP30 ini dilaksanakan di Belém di Brazil, mungkin sedikit banyak mirip ya Kak kondisinya Belém Brazil yang ada hutan hujan Amazon dan juga hutan-hutan di Indonesia. Jadi perlu disoroti tentang hutan dan juga masyarakat adat yang ada di sana. Jadi ketika pemerintah ini melakukan negosiasi ataupun nanti membuat keputusan, jangan lupa untuk turut menyertakan partisipasi dari masyarakat adat ataupun kelompok-kelompok rentan lainnya. Kemudian yang perlu kita soroti juga adalah di Indonesia itu masih cukup bergantung gitu Kak dengan energi fosil. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita kurangi karena salah satu target dari Paris Agreement atau Perjanjian Paris adalah mengurangi emisi. Jadi aku nggak mau nih nanti anak-anak kita dan cucu-cucu kita kan merasakan bumi yang semakin parah. Jadi memang aku selaku orang muda menolak nanti kita hidup di dunia yang semakin kacau seperti itu Kak. Oke, terima kasih banyak Mbak Fadilah Miftahul dari Climate Rangers Indonesia. COP30 ini akan diselenggarakan 2 minggu dari 10 November sampai dengan 21 November nanti. Setelah ini masing-masing negara diharapkan untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan dalam ruang negosiasi dan juga nationally determined contribution atau kontribusi dari masing-masing negara. Kita harapkan Indonesia punya langkah sangat progresif untuk mengatasi krisis iklim, dampak krisis iklim di Indonesia. Adinda Kusumo, Azria Hafiz, Kompas TV, Belém, Brazil.
Saudara, kami akan kembali dengan informasi olahraga soal pertandingan di zona Eropa dan juga informasi terkait Federasi Sepak Bola Turki memulai proses disipliner 1.000 pemain yang diduga terlibat dalam skandal judi. Informasi selengkapnya usai jeda bersama rekan Bella Cem.